Mulai 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan KUHP baru. KUHP ini menggantikan hukum pidana warisan kolonial Belanda. KUHP Nasional 345 halaman ini sebenarnya udah disahkan sejak 2022, tapi baru efektif setelah masa transisi 3 tahun. Nah, yang bikin heboh adalah ada beberapa pasal sensitif yang jadi sorotan publik, terutama soal hubungan seks di luar nikah. Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, KUHP baru ini disusun untuk membangun sistem hukum pidana yang sesuai dengan nilai, norma, dan budaya bangsa Indonesia. Nah, salah satu pasal yang jadi perhatian soal hubungan seksual di luar nikah. Di KUHP baru ini, hubungan seks di luar nikah bisa dipidana hingga 1 tahun penjara. Ini beda banget sama KUHP lama. Kalau dulu yang bisa dipidanakan cuma mereka yang udah menikah tapi selingkuh. Sekarang, semua hubungan seks di luar nikah termasuk pasangan yang belum menikah bisa kena sanksi pidana. Tapi katanya sih pasal ini ada syarat khususnya. Pasal ini bersifat delik aduan. Artinya hanya bisa diproses kalau ada pengaduan dari pasangan sah, orang tua, atau anak dari yang bersangkutan. Jadi bukan sembarang orang bisa melaporkan ya. Menko Kumham Pas Yusril Ihza Mahendra menegaskan ketentuan sensitif kayak gini memang sengaja dibuat. Tujuannya sebagai delik aduan untuk mencegah intervensi negara yang berlebihan ke ranah privat. Selain soal seks di luar nikah, ada pasal lain yang disorot. Penghinaan terhadap presiden atau lembaga negara bisa dihukum hingga 3 tahun penjara. Ada juga soal penyebaran komunisme atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Bisa kena hukuman sampai 4 tahun penjara. Yang bikin khawatir aktivis dan pengamat hukum adalah definisi pasal-pasal ini yang dinilai terlalu luas. Misalnya soal menyerang kehormatan atau martabat yang mencakup fitnah dan pencemaran nama baik. Para pakar hukum khawatir pasal-pasal ini bisa dipakai untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Asfinawati, seorang pakar hukum, bahkan bilang ini kayak seperangkat hukum kolonial baru yang dibuat sendiri oleh kita. Tapi Menteri Hukum Supratman mengakui memang ada resiko penyalahgunaan. Makanya dia menekankan pentingnya pengawasan publik dalam pelaksanaan KUHP baru ini. Indonesia juga memberlakukan KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru. Ini menggantikan KUHAP era Orde Baru. KUHAP baru ini memperkuat prosedur penyidikan, penuntutan, dan persidangan agar lebih transparan dan akuntabel, termasuk penggunaan rekaman visual dalam proses penyidikan. Prinsip non-retroaktif tetap diberlakukan, artinya perkara yang terjadi sebelum 2 Januari 2026 masih pakai ketentuan lama, sedangkan perkara setelahnya baru pakai KUHP dan KUHAP baru. Yang menarik, KUHP baru ini juga mengintegrasikan nilai lokal, adat, dan budaya Indonesia dalam sistem hukum pidana. Jadi bukan sekedar meniru sistem hukum dari negara lain, tapi disesuaikan dengan karakter bangsa kita. Sahnya KUHP dan KUHAP menandai masuknya era penegakan hukum yang lebih manusiawi, modern, dan berkeadilan. Pemerintah terbuka terhadap masukan masyarakat sipil demi terwujudnya sistem hukum pidana yang adil, manusiawi, dan berdaulat. Penting bagi kita untuk memahami KUHP baru ini dengan baik. Jangan sampai kita kena jerat hukum karena ketidaktahuan. Tapi di sisi lain, kita harus mengawasi penerapan KUHP ini. Jangan ada penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan masyarakat. Karena hukum dibuat untuk melindungi kita semua, bukan untuk mengekang kebebasan. Nah, menurut Anda KUHP baru ini bermanfaat atau justru beresiko? Share di kolom komentar ya.